بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar kembali pembelajaran kelas 5, tema 6 subtema 1, muatan IPS. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Silahkan simak uraian materi berikut ini. Interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alami. Interaksi antara manusia dengan lingkungan alam bisa berdampak positif maupun negatif. Interaksi manusia dengan lingkungan alam akan berdampak positif apabila pengambilan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia dilakukan dengan bijak dan diikuti dengan kegiatan pelestarian. Dan akan berdampak negatif apabila pengambilan sumber daya alam dilakukan dengan sembarangan dan tidak memperhatikan kelestarian alam. Contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang berdampak positif, yang pertama adalah tebang pilih tanaman, yaitu sistem menebang tanaman dengan memilih yang sudah tua dan tidak menebang pohon yang masih muda. Untuk mengetahui yang tua biasanya dilihat dengan mengukur diameter dari pohon yang akan ditebang. Dampak positifnya adalah kita dapat tetap menjaga kelestarian hutan, sehingga fungsi hutan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul. Dampak positifnya tentu saja kita dapat menjaga kelestarian hutan, dan dengan terjaganya hutan maka kita dapat mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Contoh yang ketiga adalah daur ulang sampah. Mendaur sampah-sampah non-organik bisa berupa plastik, logam menjadi barang baru yang bisa dimanfaatkan. Dampak positifnya tentu saja dapat mencegah pencemaran lingkungan, dapat mencegah banjir, dan dapat mencegah penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir sampah, sehingga tidak menimbulkan bau, tidak menyebabkan penyakit, dan lain-lain. Contoh yang keempat adalah terasering atau sengketan, merupakan suatu teknik bercocok tanam dengan sistem bertingkat atau berteras-teras, sehingga pemandangannya pun menjadi indah seperti yang bisa kalian amati di daerah pegunungan. Dampak positifnya adalah dapat mencegah erosi atau pengikisan tanah oleh air hujan, kemudian dapat meningkatkan resapan air, dan dapat mengurangi kemiringan lahan. Contoh yang kelima adalah sistem penanaman tumpang sari atau menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan tanaman dalam satu musim ya. Dampak positifnya adalah dapat meningkatkan hasil panen atau diversifikasi hasil pertanian. Berikutnya kita akan mencari contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdampak negatif. Yang pertama adalah pembalakan liar atau penebangan pohon secara sembarangan dan pembakaran hutan. Apa dampak negatifnya? Itu dapat menyebabkan hutan menjadi gundul, tanah menjadi tandus, kemudian jika hujan turun dengan deras dapat menimbulkan banjir bandang. Hewan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan, sehingga
dapat menyebabkan punahnya hewan maupun tumbuhan. Kemudian bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Selanjutnya, persediaan air bersih semakin menipis dan masih banyak dampak negatif lainnya. Contoh kedua adalah membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai dan membakar sampah. Dampak negatifnya adalah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran air maupun udara. Bisa menyebabkan juga pemanasan global dengan adanya gas karbon monoksida pada asap dapat menyebabkan menipisnya ozon dan terjadilah pemanasan global. Contoh yang ketiga, penangkapan ikan dengan bom dan jaring pukat harimau. Jaring pukat harimau adalah jaring yang bermata kecil-kecil dan jaringnya sangat besar. Dapat berdampak negatif yaitu bibit ikan ikut mati untuk yang penggunaan bom, atau untuk yang jaring pukat harimau, bibit ikan yang masih kecil-kecil ikut terjaring sehingga ikan menjadi punah. Untuk penggunaan bom bisa menyebabkan terumbu karang menjadi rusak. Kemudian dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air dan ekosistem laut menjadi terganggu. Yang terakhir, interaksi antara manusia dan alam yang berdampak negatif adalah penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air dan tanah. Adanya bahan kimia yang larut dalam air akan mencemari air maupun tanah. Kemudian tanaman yang dipupuk ataupun yang disemprot pestisida akan menjadi layu ataupun mati. Yang ketiga, adanya residu atau sisa pestisida yang menempel pada tanaman. Residu yang menempel pada pestisida ini, jika tanaman tersebut kita konsumsi, dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya, dapat menyebabkan pula munculnya hama yang kebal atau resisten. Yang terakhir, dapat menyebabkan predator alami ikut mati. Hewan sebagai predator hewan-hewan yang ada di area pertanian dapat ikut mati karena memakan hewan-hewan yang terkena pestisida ataupun pupuk kimia yang digunakan. Baik anak-anak sekalian, demikian tadi uraian materi pembelajaran IPS hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, terima kasih atas perhatian kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.